Awas Bapak Ibu sekalian, pernahkah Anda membayangkan bahwa makanan sederhana yang setiap hari ada di meja makan ternyata bisa menjadi sumber penyakit berbahaya di usia senja? Ya, telur yang selama ini kita kenal sebagai makanan super kaya protein, vitamin, dan mineral, ternyata bisa berubah menjadi racun mematikan bila dikombinasikan dengan makanan atau minuman yang salah. Fakta ini seringkali tidak disadari, bahkan oleh mereka yang merasa sudah menjaga pola makan sehat. Banyak orang berkata, tidak mungkin, telur itu sehat. Dokter gizi pun sering menyarankan makan telur. Memang benar, telur adalah salah satu makanan terbaik yang pernah diciptakan alam. Kandungan proteinnya berkualitas tinggi, lemaknya bermanfaat, dan terdapat banyak vitamin penting di dalamnya. Namun seperti pisau bermata dua, cara kita mengonsumsi telur akan menentukan apakah ia menjadi sahabat kesehatan atau justru musuh yang diam-diam merusak tubuh. Bayangkan, hanya karena salah memasangkan telur dengan minuman tertentu, tubuh Anda bisa kekurangan zat besi hingga terkena anemia. Atau hanya karena terbiasa menambahkan sedikit gula pada telur pembuluh darah Anda, bisa mengeras meningkatkan risiko diabetes, stroke, bahkan serangan jantung. Sangat mengejutkan, bukan kebiasaan yang tampak sepele bisa membawa konsekuensi yang luar biasa besar. Hari ini saya akan membuka rahasia besar yang jarang dibicarakan secara terbuka. 5 kombinasi telur yang diam-diam bisa menjadi racun mematikan bagi kesehatan lansia. Bukan hanya itu, saya juga akan membagikan 5 kombinasi emas yang justru bisa membuat khasiat telur berlipat ganda, membantu mencegah berbagai penyakit, dan menjaga tubuh tetap bugar meski usia terus bertambah. Pengetahuan ini bukan sekadar teori, tetapi sudah terbukti nyata dari pengalaman saya mendampingi ribuan pasien lansia dari berbagai daerah. Percayalah, apa yang akan Anda dengar hari ini bisa mengubah cara pandang Anda terhadap telur. Bisa jadi informasi sederhana ini akan menyelamatkan nyawa Anda sendiri atau orang yang Anda cintai. Bayangkan betapa besar penyesalan ketika seseorang jatuh sakit parah hanya karena tidak tahu hal sepele seperti ini. Jangan biarkan hal itu terjadi pada Anda. Jangan menunggu sampai tubuh rapuh dan sulit dipulihkan. Tindakan pencegahan selalu lebih mudah daripada pengobatan. Dalam video ini saya tidak hanya akan memberikan daftar pantangan, saya akan bercerita tentang pasien-pasien saya yang mengalami masalah serius karena salah mengonsumsi telur. Dari kisah mereka kita akan belajar bahwa persoalan bukan terletak pada telurnya, tetapi pada cara mengombinasikannya dengan makanan atau minuman lain. Saya akan jelaskan dengan bahasa sederhana, disertai penjelasan ilmiah yang mudah dipahami, sehingga Anda bisa langsung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya juga ingin memberikan harapan. Telur bukanlah musuh. Telur tetaplah makanan super yang luar biasa. Dengan cara konsumsi yang tepat, ia bisa menjadi obat alami yang melindungi jantung, memperkuat tulang, menajamkan ingatan, bahkan menjaga kualitas hidup lansia agar tetap aktif dan bahagia. Kuncinya ada pada pemahaman dan kebiasaan kecil yang konsisten dilakukan setiap hari. Karena itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyimak video ini sampai akhir. Jangan di-skip, jangan ditonton setengah-setengah. Apa yang akan Anda dapatkan di sini bukan sekadar hiburan, melainkan ilmu penting yang bisa membawa perubahan besar. Ingat, satu informasi kecil bisa membuat perbedaan antara sehat dan sakit, antara hidup penuh energi atau hidup yang dibayangi penyakit kronis. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan satu pesan sederhana. Jika Anda peduli pada kesehatan diri sendiri dan keluarga, tekan tombol subscribe di bawah video ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan ilmu ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Siapa tahu satu kali Anda berbagi, bisa menjadi penyelamat bagi seseorang di luar sana. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai perjalanan ini. Dari sesuatu yang sederhana bernama telur, kita akan belajar bagaimana menjaga kesehatan di usia emas. Bersiaplah karena setelah ini saya akan membongkar kisah nyata seorang pasien lansia yang hidupnya berubah hanya karena kebiasaan salah saat sarapan dengan telur. Dari cerita itu Anda akan melihat betapa pentingnya pengetahuan kecil
yang akan saya bagikan hari ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata yang sampai hari ini masih membekas kuat di ingatan saya. Kisah ini datang dari seorang pasien lansia bernama Pak Darmawan, seorang pensiunan guru berusia 65 tahun yang tinggal di Makassar. Saat pertama kali beliau datang ke klinik saya, wajahnya terlihat pucat, tatapannya sayu, dan langkah kakinya terasa berat, seolah setiap gerakan adalah sebuah beban. Saya bisa merasakan dengan jelas bahwa tubuhnya kelelahan, bahkan semangat hidupnya pun seakan meredup. Yang lebih menyentuh hati adalah ketika saya melihat istrinya yang setia mendampingi. Beliau menahan air mata sambil berkata, "Dokter, suami saya dulu penuh energi, main dengan cucu berjam-jam kuat, jalan kaki keliling kompleks tidak pernah lelah. Sekarang ke warung depan rumah saja sudah ngos-ngosan. Saya takut sekali jangan-jangan beliau terkena penyakit serius." Kata-kata itu menusuk hati saya. Saya bisa merasakan ketakutan seorang istri yang melihat perubahan drastis pada orang yang dicintainya. Sebagai dokter, saya tentu tidak bisa hanya menebak-nebak. Maka saya melakukan serangkaian pemeriksaan lengkap, mulai dari tes darah, fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol, gula darah, hingga penanda tumor. Hasilnya sungguh mengejutkan. Semuanya normal. Bahkan bila dibandingkan dengan orang seusianya, hasil laboratorium Pak Darmawan lebih baik daripada banyak pasien lain. Kolesterol terkontrol, gula darah stabil, ginjal sehat, hati normal. Tidak ada tanda-tanda penyakit berat. Seolah-olah tubuh beliau di atas kertas sangat sehat. Namun kenyataan yang saya lihat berbeda. Pak Darmawan tetap lemas, tidak berenergi, dan sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Disinilah titik menarik dari kisah ini dimulai. Saya mulai menggali lebih dalam tentang pola makan sehari-hari Pak Darmawan. Saya bertanya dengan sederhana, "Pak, bisa ceritakan biasanya sarapan apa setiap pagi? Dari bangun tidur sampai mulai aktivitas, Bapak biasanya makan dan minum apa saja?" Dengan polos beliau menjawab, "Ah, biasa saja, Dok. Saya bangun subuh salat, lalu bikin telur dadar 2 butir. Minyaknya agak banyak biar gurih. Saya makan dengan gorengan yang dibeli istri. Kadang bakwan, kadang tempe goreng, kadang tahu isi. Minumnya segelas teh manis besar. Kadang kalau masih lapar saya tambah kerupuk." Mendengar jawaban itu, saya langsung terdiam sejenak. Di sanalah saya menemukan kunci masalah. Saya menatap Pak Darmawan dengan tenang, lalu berkata, "Tahukah Bapak, selama lebih dari 40 tahun, setiap pagi Bapak tidak hanya makan telur, tetapi tanpa sadar menciptakan reaksi kimia berbahaya di dalam tubuh. Kombinasi telur dadar, gorengan, dan teh manis itu ibarat bom waktu bagi kesehatan." Pak Darmawan terkejut, istrinya pun terlihat bingung. Mereka berdua bertanya hampir bersamaan, "Maksudnya bagaimana, Dok? Dok, bukankah telur itu sehat, sumber protein terbaik?" Saya tersenyum lalu menjelaskan dengan bahasa sederhana agar mereka bisa mengerti. Saya katakan, teh manis yang Bapak minum setiap pagi mengandung zat bernama tanin. Tanin ini punya sifat mengikat protein dari telur dan juga zat besi. Akibatnya protein yang seharusnya diserap tubuh justru berubah menjadi gumpalan keras yang sulit dicerna. Besi pun gagal masuk ke darah, sehingga meskipun Bapak rutin makan telur, tubuh tetap kekurangan zat besi. Itulah mengapa Bapak tampak pucat dan lemas. Saya melanjutkan, ditambah lagi gorengan yang penuh dengan lemak jenuh. Lemak ini menambah beban pada hati dan pembuluh darah. Minyak yang dipakai berkali-kali justru menghasilkan senyawa beracun yang membuat tubuh semakin rentan. Belum lagi gula dari teh manis yang bereaksi dengan protein telur membentuk senyawa berbahaya yang bisa merusak sel-sel sehat. Jadi setiap pagi tubuh Bapak harus menanggung beban besar akibat kombinasi makanan ini. Tidak heran tubuh Bapak terasa berat dan mudah lelah. Pak Darmawan terdiam lama. Lalu dengan suara lirih ia berkata, "Berarti selama ini saya sendiri yang meracuni tubuh saya tanpa sadar ya, Dok. Saya hanya bisa mengangguk." Istrinya menunduk matanya berkaca-kaca. Situasi itu penuh dengan kesedihan sekaligus penyesalan. Tetapi di balik itu ada juga rasa lega karena akhirnya mereka menemukan jawaban yang selama ini dicari.
Kisah Pak Darmawan ini menjadi pengingat keras bagi kita semua. Masalahnya bukan pada telurnya, melainkan pada cara kita mengonsumsinya. Telur tetaplah makanan sehat, tetapi bila dipasangkan dengan makanan yang salah, ia bisa berubah menjadi racun. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kebiasaan seperti ini bukan hanya dilakukan oleh Pak Darmawan. Saya yakin banyak sekali lansia di seluruh Indonesia yang setiap pagi mengulang pola makan yang sama tanpa sadar sedang membahayakan diri sendiri. Oleh karena itu, kisah ini penting untuk kita renungkan. Jangan sampai kita menganggap sepele sarapan yang tampak sederhana. 1 gelas teh manis, 1 piring gorengan, dan sebutir telur dadar bisa jadi kombinasi yang membawa malapetaka di usia senja. Bayangkan bertahun-tahun, tubuh dipaksa menerima beban yang sama. Tentu kerusakan akan semakin menumpuk. Itulah yang terjadi pada Pak Darmawan, dan mungkin juga pada banyak orang di sekitar kita. Namun kabar baiknya, masalah ini bisa diperbaiki. Ketika saya memberikan panduan sederhana kepada Pak Darmawan untuk mengubah pola makannya, hasilnya luar biasa. Dengan mengganti teh manis menjadi air hangat, mengurangi gorengan, dan memisahkan waktu konsumsi telur dengan minuman tertentu, perlahan energinya kembali. Dalam beberapa bulan wajahnya lebih segar, langkah kakinya lebih ringan, dan semangat hidupnya kembali menyala. Perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Itulah pelajaran berharga dari kisah ini. Jangan menunggu sampai tubuh lemah baru menyadari kesalahan. Mulailah dari sekarang, perhatikan bagaimana Anda mengombinasikan makanan, terutama telur yang begitu sering kita konsumsi. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dari kombinasi pertama yang sangat sering dilakukan tanpa disadari, yaitu telur dengan teh manis. Bayangkan sebuah pagi yang sederhana, telur dadar hangat tersaji di meja, ditemani segelas teh manis panas. Sepertinya nikmat, sepertinya sehat. Namun di balik itu tersimpan bahaya besar yang diam-diam merusak tubuh. Teh, khususnya teh hitam atau teh hijau yang diseduh kental, mengandung zat bernama tanin. Tanin ini punya sifat unik, yaitu mampu mengikat protein dan zat besi dari makanan. Artinya ketika Anda minum teh manis bersamaan dengan makan telur protein berkualitas tinggi, dari telur tidak akan diserap optimal oleh tubuh. Zat besi yang seharusnya membantu membentuk sel darah merah justru terikat oleh tanin dan ikut terbuang. Akibatnya tubuh mengalami kekurangan zat besi, meskipun setiap hari makan telur. Kondisi ini sering berujung pada anemia, defisiensi besi yang gejalanya berupa tubuh lemas, wajah pucat, jantung berdebar, dan mudah pusing. Banyak lansia mengira bahwa lemas adalah bagian normal dari penuaan. Padahal sebenarnya itu tanda anemia yang bisa dicegah hanya dengan mengubah kebiasaan kecil. Saya teringat dengan seorang pasien, Bu Sumarni, pensiunan guru berusia 62 tahun dari Medan. Beliau terbiasa sarapan telur rebus dengan segelas teh manis setiap pagi. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar hemoglobinnya sangat rendah, padahal asupan proteinnya cukup. Setelah saya minta beliau memisahkan waktu konsumsi teh dan telur minimal 2 jam, hasilnya luar biasa. Dalam 3 bulan kadar hemoglobinnya kembali normal, wajahnya lebih segar dan tubuhnya kembali bertenaga. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah sederhana, bukan telurnya yang salah, bukan tehnya yang berbahaya. Masalahnya adalah waktu konsumsi yang bersamaan. Jika dipisahkan keduanya, tetap bisa bermanfaat bagi tubuh. Jadi mulai sekarang, bila Anda ingin minum teh, tunggulah minimal 2 jam setelah makan telur. Dengan cara itu protein tetap terserap, zat besi tetap masuk ke darah, dan tubuh tetap sehat. Kombinasi kedua yang tampak sehat, namun ternyata berbahaya, adalah telur dengan susu kedelai. Banyak orang menganggap ini menu sarapan sempurna, telur sebagai sumber protein hewani, susu kedelai sebagai sumber protein nabati, seolah-olah keduanya akan saling melengkapi. Tetapi kenyataannya, ketika keduanya bertemu di lambung, yang terjadi justru sebaliknya. Susu kedelai mengandung zat bernama trypsin inhibitor. Trypsin adalah enzim penting dalam tubuh yang bertugas memecah protein menjadi asam amino agar bisa diserap usus. Namun trypsin inhibitor akan memblokir kerja enzim ini. Akibatnya protein dari telur yang seharusnya mudah dicerna menjadi sulit diurai.
penyerapan protein bisa turun hingga 50%. Protein yang tidak tercerna sempurna akan membusuk di usus, menghasilkan gas beracun, serta membebani hati dan ginjal. Dalam jangka panjang hal ini bisa menyebabkan massa otot menurun, tubuh menjadi lemas, daya tahan tubuh melemah, bahkan memicu peradangan kronis. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Budi, pensiunan, pegawai berusia 67 tahun dari Bandung. Beliau punya kebiasaan sarapan telur rebus dengan segelas besar susu kedelai setiap hari. Awalnya beliau merasa itu menu sehat karena mengandung banyak protein. Namun setelah beberapa tahun, tubuhnya mulai lemas, massa ototnya berkurang, dan hasil laboratorium menunjukkan kadar albuminnya sangat rendah. Setelah beliau menghentikan kebiasaan itu dan mengganti susu kedelai dengan pilihan lain, kondisi tubuhnya berangsur pulih. Kisah Pak Budi mengajarkan kita bahwa tidak semua yang terlihat sehat akan benar-benar bermanfaat bila digabungkan. Telur tetap baik, susu kedelai juga baik. Tetapi bila dikonsumsi bersamaan, justru saling mengganggu. Solusinya sederhana, bila ingin tetap minum susu kedelai, jangan bersamaan dengan makan telur. Beri jeda waktu minimal 2 jam. Dengan cara itu keduanya tetap bisa memberikan manfaat tanpa saling merusak. Dari dua contoh ini, kita bisa melihat pola yang sama. Masalah bukan pada makanan itu sendiri, melainkan cara kita mengkonsumsinya. Telur dengan teh manis menyebabkan anemia, telur dengan susu kedelai menghambat penyerapan protein. Keduanya adalah contoh nyata bahwa kombinasi yang salah bisa mengubah makanan sehat menjadi racun diam-diam. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menganggap enteng sarapan sederhana. Hanya dengan menunda teh atau susu kedelai beberapa jam, Anda bisa mencegah anemia, menjaga otot tetap kuat, dan melindungi ginjal serta hati dari beban berlebihan. Kesehatan bukan soal makanan mahal atau suplemen langka, melainkan soal kebijaksanaan dalam memilih dan mengatur pola makan. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke kombinasi ketiga yang paling sering ditemukan di dapur modern, yaitu telur dengan daging olahan. Banyak orang suka memadukan telur ceplok dengan sosis, nugget, atau kornet. Alasannya sederhana, praktis, cepat, dan rasanya gurih. Namun di balik kepraktisan itu ada bahaya besar yang mengintai. Daging olahan umumnya mengandung bahan pengawet bernama sodium nitrit. Fungsinya adalah menjaga warna daging tetap merah segar dan mencegah pertumbuhan bakteri. Tetapi ketika sodium nitrit ini bertemu dengan protein telur di dalam lambung yang asam, terbentuklah senyawa bernama nitrosamin. Nitrosamin dikenal sebagai salah satu zat karsinogen paling kuat, artinya pemicu kanker yang berbahaya bagi tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin daging olahan dapat meningkatkan risiko kanker lambung, kanker usus besar, hingga kanker pankreas. Bagi lansia, kondisi ini lebih berbahaya karena kemampuan tubuh dalam melakukan detoksifikasi sudah menurun. Racun yang masuk tidak bisa dibersihkan seefektif ketika masih muda, sehingga penumpukan kerusakan sel terjadi lebih cepat. Saya teringat pada seorang pasien lansia yang sangat menyukai sarapan cepat. Setiap pagi ia membuat telur ceplok dengan 2 buah sosis. Menurutnya itu menu sehat karena mengandung protein tinggi. Namun setelah bertahun-tahun beliau didiagnosis mengalami masalah serius pada saluran pencernaannya. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan adanya sel-sel abnormal yang berpotensi berkembang menjadi kanker. Kondisi ini menjadi peringatan keras bahwa kombinasi praktis bisa berujung pada penderitaan yang panjang. Pesan pentingnya adalah hindari mengonsumsi telur bersama daging olahan. Jika ingin menambahkan lauk pendamping, pilihlah daging segar seperti ayam, ikan, atau daging sapi tanpa pengawet. Dengan begitu Anda tetap mendapatkan protein tanpa risiko pembentukan nitrosamin berbahaya. Kombinasi keempat mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, tetapi cukup umum di masyarakat kita. Ada yang suka menambahkan gula pasir pada telur dadar, ada yang makan telur ceplok dengan kecap manis, bahkan ada yang mencampur telur dengan susu kental manis. Rasanya memang lezat, tetapi konsekuensinya sangat berbahaya, terutama bagi lansia.
Saat protein dari telur bertemu dengan gula berlebih, terjadi reaksi kimia bernama glikasi. Reaksi ini menghasilkan senyawa berbahaya yang dikenal sebagai Advanced Glycation End Products (AGEs). Bayangkan AGEs ini seperti lem super yang menempel pada dinding pembuluh darah, membuatnya menjadi kaku dan rapuh. Akibatnya, risiko diabetes semakin parah, tekanan darah meningkat, pembuluh darah mudah pecah, dan jantung menjadi lebih rentan terhadap serangan. Tidak hanya itu, AGEs juga mempercepat proses penuaan. Kulit menjadi lebih cepat keriput, elastisitasnya berkurang, dan muncul masalah seperti katarak serta kerusakan saraf. Dengan kata lain, kebiasaan sederhana menambahkan gula pada telur sama saja dengan mempercepat proses penuaan tubuh dari dalam. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Bu Amina, seorang ibu rumah tangga berusia 61 tahun dari Yogyakarta. Sejak muda, beliau terbiasa makan telur dadar manis. Awalnya terlihat tidak masalah, tetapi ketika memasuki usia 55 tahun, beliau didiagnosis menderita diabetes. Kondisinya semakin memburuk karena tetap mempertahankan kebiasaan makan telur manis. Setelah akhirnya berhenti, kadar gula darahnya menjadi lebih terkendali. Dari kisah ini, kita belajar bahwa telur memang sehat, tetapi ketika digabung dengan gula atau makanan manis, dampaknya sangat berbahaya. Jadi mulai sekarang hindari kebiasaan menambahkan gula pada telur. Bila ingin rasa gurih, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, atau sedikit garam secukupnya. Itu jauh lebih aman sekaligus menjaga cita rasa. Kombinasi terakhir yang sangat populer adalah telur dengan kopi kental. Banyak pria menganggap ini sarapan yang jantan, atau maskulin. Telur setengah matang dengan segelas kopi hitam pekat. Rasanya memang memberi energi sesaat, tetapi efek jangka panjangnya bisa menghancurkan kesehatan, terutama di usia lanjut. Kafein dalam kopi memiliki efek mengganggu penyerapan beberapa zat gizi penting dari telur, khususnya zat besi, kalsium, dan vitamin D. Studi menunjukkan bahwa kafein dapat menurunkan penyerapan zat besi hingga 80%. Padahal zat besi sangat penting untuk membentuk sel darah merah. Kekurangan zat besi menyebabkan anemia, yang membuat tubuh lemas, pucat, dan sulit berkonsentrasi. Selain itu, kafein juga mengganggu penyerapan kalsium dan vitamin D, dua zat penting untuk kesehatan tulang. Lansia yang terbiasa mengonsumsi kopi kental dengan telur menjadi lebih rentan terhadap osteoporosis, tulang rapuh, dan patah tulang. Lebih buruk lagi, kafein merangsang produksi asam lambung berlebihan. Akibatnya, lansia dengan kebiasaan ini sering mengalami gastritis, tukak lambung, bahkan perdarahan lambung yang berbahaya. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Hendra, pensiunan tentara berusia 56 tahun dari Medan. Selama lebih dari 30 tahun, beliau terbiasa sarapan telur setengah matang dengan kopi hitam pekat. Hasilnya beliau mengalami anemia berat dan bahkan tidak menyadari adanya perdarahan di lambungnya. Setelah menghentikan kebiasaan itu, kondisinya berangsur membaik, tetapi kerusakan yang sudah terjadi membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan. Kombinasi telur dan kopi mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi tubuh lansia itu adalah beban berat yang berulang kali ditanggung setiap pagi. Solusinya jelas, bila ingin tetap menikmati kopi, konsumsilah di waktu berbeda. Jangan bersamaan dengan telur. Lebih baik sarapan telur dengan air putih atau jus buah tanpa gula, lalu nikmati kopi beberapa jam kemudian. Dengan begitu tubuh tetap mendapatkan manfaat tanpa harus menanggung risiko. Bapak Ibu sekalian, 3 kombinasi terakhir ini memperlihatkan satu pola yang sama. Sesuatu yang tampak praktis, lezat, atau bahkan membanggakan bisa menjadi sumber penyakit yang serius bila dilakukan terus-menerus. Telur dengan daging olahan memicu kanker telur dengan gula, mempercepat penuaan, dan diabetes. Telur dengan kopi kental melemahkan tulang dan menyebabkan anemia. Pelajarannya jelas, masalahnya bukan pada telurnya, melainkan pada pasangan yang salah. Dengan mengganti kombinasi, kita bisa mengubah racun menjadi obat. Dan kabar baiknya, ada pasangan emas yang justru bisa membuat khasiat telur berlipat ganda. Kita akan membahasnya pada bagian berikutnya.
Ketika masih muda, tubuh kita seperti pabrik besar dengan mesin-mesin baru yang bertenaga penuh. Semua makanan yang masuk bisa diolah dengan cepat dan efisien. Protein dari telur, karbohidrat dari nasi, dan lemak dari lauk. Semuanya diproses menjadi energi. Namun seiring bertambahnya usia, mesin pabrik ini mulai aus. Salah satu perubahan paling nyata adalah berkurangnya produksi enzim pencernaan. Enzim ini berfungsi memecah makanan menjadi partikel kecil yang bisa diserap tubuh. Pada usia lanjut, produksi enzim bisa turun hingga 40–50%. Artinya makanan yang dulunya mudah dicerna kini menjadi lebih sulit diurai. Protein dari telur bisa menggumpal karbohidrat, bisa menyebabkan kembung, dan lemak bisa menimbulkan rasa penuh di perut. Ketika lansia mengonsumsi kombinasi makanan yang salah, beban bagi sistem pencernaan menjadi berlipat ganda. Tidak heran banyak lansia yang sering mengeluh kembung cepat kenyang atau lelah setelah makan. Selain enzim, asam lambung juga mengalami penurunan produksi seiring bertambahnya usia. Padahal protein dari telur membutuhkan asam lambung yang kuat untuk bisa diurai dengan baik. Ketika asam lambung lemah, protein tidak terpecah sempurna. Akibatnya, sebagian protein tetap dalam bentuk utuh dan sulit dicerna. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman di perut, tetapi juga bisa mengurangi penyerapan zat gizi penting. Inilah sebabnya lansia yang mengonsumsi kombinasi telur dengan teh atau kopi menjadi lebih rentan anemia. Zat besi dari telur yang seharusnya diserap tubuh malah ikut terbuang karena ikatan kimia yang terbentuk. Hati dan pankreas adalah dua organ penting yang bekerja sama mengatur metabolisme tubuh. Hati bertugas mendetoksifikasi racun dari makanan, sedangkan pankreas menghasilkan enzim untuk memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Pada usia muda, kedua organ ini bekerja seperti tim yang solid. Namun di usia lanjut, kemampuan mereka melemah. Hati tidak lagi mampu menetralisir semua racun seefektif dulu. Pankreas memproduksi lebih sedikit enzim, sehingga makanan yang masuk tidak diolah dengan optimal. Ketika lansia mengonsumsi telur bersama daging olahan, misalnya, hati harus bekerja keras untuk mengatasi nitrosamin yang terbentuk. Sayangnya, kemampuan detoksifikasi sudah tidak sekuat dulu. Akibatnya, zat berbahaya itu menumpuk dan merusak sel-sel tubuh. Tubuh kita sebenarnya memiliki sistem detoks alami yang luar biasa. Ginjal menyaring darah, hati menetralkan racun, dan usus membantu membuang sisa makanan. Tetapi sistem ini pun ikut melemah dengan bertambahnya usia. Zat berbahaya yang dulunya bisa dengan cepat dibersihkan, kini lebih mudah menumpuk. Contohnya, senyawa AGS yang terbentuk dari kombinasi telur dengan gula. Pada tubuh muda, sebagian besar AGS bisa dinetralisir. Namun pada lansia, zat ini menumpuk lebih cepat di pembuluh darah, mempercepat penuaan, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita bayangkan tubuh seperti sebuah pabrik besar. Ketika masih baru, mesin-mesinnya bekerja sempurna. Apapun bahan baku yang masuk bisa diproses dengan cepat, meskipun kadang bahan baku itu tidak terlalu bagus. Tetapi ketika pabrik sudah berusia puluhan tahun, mesin-mesinnya mulai aus. Tenaga kerjanya berkurang, sistem pengolahannya tidak lagi seefisien dulu. Jika bahan baku yang masuk berkualitas baik, pabrik masih bisa berjalan dengan lancar. Namun jika bahan baku itu sudah rusak atau salah kombinasi, pabrik bisa macet bahkan hancur. Begitulah kondisi tubuh lansia. Jika makanan yang masuk dipilih dengan baik, tubuh masih bisa tetap sehat meski usianya lanjut. Namun bila makanannya salah, apalagi dikombinasikan secara keliru, tubuh akan cepat rusak dan memicu penyakit. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan kombinasi emas pertama, yaitu telur dengan bayam. Bayam adalah sayuran hijau yang sangat kaya akan lutein, zeaksantin, dan zat besi. Zat-zat ini sangat penting bagi kesehatan mata dan pembentukan sel darah merah. Namun ada satu hal menarik, lutein dan zeaksantin tidak bisa diserap optimal tanpa bantuan lemak. Dan inilah peran penting telur. Telur, khususnya bagian kuningnya, mengandung lemak sehat yang menjadi kendaraan ideal bagi lutein dan zeaksantin untuk bisa masuk ke dalam tubuh.
Dengan kata lain, makan bayam tanpa lemak dari telur membuat sebagian manfaatnya terbuang. Tetapi ketika bayam dimasak bersama telur, penyerapan lutein meningkat berkali-kali lipat. Hasilnya mata menjadi lebih terlindungi dari penyakit degenerasi makula dan katarak yang sering menyerang lansia. Selain itu, kombinasi telur dan bayam juga membantu mencegah anemia. Bayam kaya zat besi sementara telur mengandung vitamin B12 yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Keduanya bekerja sama menguatkan darah dan mencegah rasa lemas yang sering dialami lansia. Saya teringat pada seorang pasien bernama Pak Harun, pensiunan pilot berusia 70 tahun dari Semarang. Beliau mulai kesulitan membaca karena degenerasi makula, kondisi yang umum dialami pada usia lanjut. Setelah rutin sarapan telur orak-arik dengan bayam, penglihatannya membaik. Beliau bisa kembali membaca buku kesayangannya tanpa harus selalu menggunakan kaca pembesar. Energinya juga meningkat sehingga ia kembali aktif berolahraga ringan setiap pagi. Dari kisah Pak Harun, kita bisa belajar bahwa kombinasi sederhana antara telur dan bayam mampu memberikan manfaat besar bagi kualitas hidup lansia. Tidak perlu suplemen mahal, cukup telur dan sayur hijau yang bisa dibeli di pasar tradisional. Kombinasi emas kedua adalah telur dengan tomat. Tomat mengandung likopen, salah satu antioksidan paling kuat yang dikenal mampu melawan radikal bebas penyebab kanker. Namun seperti lutein pada bayam, likopen juga sulit diserap tubuh bila tidak ada lemak. Disinilah peran telur menjadi penting. Lemak sehat dari kuning telur membantu meningkatkan penyerapan likopen hingga 4 kali lipat. Artinya, ketika Anda makan tomat bersama telur, tubuh Anda mendapatkan manfaat jauh lebih besar daripada jika makan tomat sendirian. Likopen terbukti sangat efektif dalam menurunkan risiko kanker, terutama kanker prostat yang sering menghantui para pria di usia senja. Selain itu, kombinasi telur dan tomat juga bermanfaat untuk kesehatan jantung karena keduanya mengandung antioksidan yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Ridwan, pensiunan pegawai negeri, berusia 65 tahun dari Surabaya. Beliau khawatir karena keluarganya memiliki riwayat kanker prostat. Setelah berdiskusi, saya menyarankan beliau untuk rutin mengkonsumsi telur rebus dengan tomat matang. Hasil pemeriksaan setelah beberapa bulan menunjukkan kondisi prostatnya stabil tanpa ada tanda-tanda perburukan. Kekhawatirannya berkurang dan ia merasa lebih tenang menjalani hari-hari. Selain manfaat untuk kanker, kombinasi telur dan tomat juga membantu menjaga kulit tetap sehat. Likopen mampu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari, sementara protein dari telur membantu regenerasi sel. Jadi bukan hanya kesehatan dalam tubuh yang terlindungi, tetapi juga penampilan luar tetap segar dan awet muda. Bapak Ibu sekalian, dari dua kombinasi emas ini, kita bisa melihat bagaimana makanan sederhana dapat menjadi obat alami bila dipasangkan dengan tepat. Telur dengan bayam melindungi mata dan darah, sementara telur dengan tomat melindungi dari kanker dan menjaga jantung tetap sehat. Yang menarik, kedua kombinasi ini sangat mudah diterapkan. Bayam bisa ditumis sederhana bersama telur orak-arik, sementara tomat bisa ditambahkan pada telur rebus atau telur dadar. Tidak memerlukan biaya besar, tidak memerlukan resep rumit. Justru kesederhanaan inilah yang membuatnya efektif dan bisa dilakukan setiap hari. Ingatlah selalu bahwa tubuh kita adalah investasi jangka panjang. Apa yang kita makan hari ini akan menentukan kualitas hidup kita besok. Dengan memilih kombinasi emas seperti telur dengan bayam atau telur dengan tomat, kita sedang menabung kesehatan untuk masa depan yang lebih cerah. Bapak Ibu sekalian, kombinasi emas ketiga adalah telur dengan brokoli. Brokoli termasuk sayuran super karena kaya akan sulforafan, yaitu zat aktif yang berfungsi melindungi dan meregenerasi sel-sel otak. Di sisi lain, telur kaya akan kolin, nutrisi penting yang menjadi bahan baku pembentukan neurotransmitter, yaitu zat kimia yang membantu komunikasi antar sel otak. Ketika keduanya digabungkan, manfaatnya seperti memberi bahan bakar baru bagi otak.
Sulforafane membantu memperbaiki kerusakan sel otak, sementara kolin memastikan fungsi memori tetap berjalan optimal. Kombinasi ini sangat penting bagi lansia yang sering khawatir dengan penyakit pikun atau Alzheimer. Saya teringat seorang pasien bernama Bu Sulastri, seorang dosen pensiunan berusia 70 tahun dari Malang. Beliau mulai sering lupa hal-hal kecil seperti menaruh kunci atau mengingat nama mahasiswa lama. Setelah rutin mengonsumsi telur kukus dengan brokoli rebus perlahan, memorinya membaik. Ia bahkan kembali bisa mengingat detail-detail kecil dalam materi kuliah yang dulu sering ia ajarkan. Hal ini membuat beliau kembali percaya diri, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kombinasi emas keempat adalah telur dengan alpukat. Banyak lansia khawatir dengan kolesterol karena telur memang mengandung kolesterol. Namun perlu diketahui bahwa kolesterol dalam telur tidak selalu berbahaya. Masalah muncul hanya bila tubuh mendapat tambahan kolesterol jahat dalam jumlah berlebih dari makanan lain. Alpukat hadir sebagai penyeimbang sempurna. Buah ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL sekaligus meningkatkan kolesterol baik HDL. Dengan demikian, ketika telur dipadukan dengan alpukat, keseimbangan kolesterol dalam tubuh menjadi lebih sehat. Saya punya pasien bernama Pak Joko, seorang pengusaha berusia 63 tahun dari Solo. Beliau hampir dipasang ring jantung karena kadar kolesterolnya sangat tinggi. Namun setelah mengganti kebiasaan sarapan dengan telur rebus ditambah setengah buah alpukat, hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kolesterolnya turun drastis. Beliau akhirnya terhindar dari operasi pemasangan ring jantung. Selain itu, kombinasi telur dan alpukat juga memberikan energi yang stabil. Protein dari telur membuat kenyang lebih lama, sementara lemak sehat dari alpukat menjaga kadar gula darah tetap stabil. Hasilnya lansia tidak mudah lapar dan bisa beraktivitas lebih bertenaga sepanjang hari. Kombinasi emas terakhir adalah telur dengan jamur. Jamur terutama yang terkena sinar matahari kaya akan vitamin D2, sedangkan telur mengandung vitamin D3. Kedua bentuk vitamin D ini saling melengkapi untuk membantu tubuh menyerap kalsium lebih baik. Hasilnya tulang menjadi lebih kuat dan risiko osteoporosis bisa berkurang. Selain itu, jamur juga mengandung beta-glukan zat yang terbukti mampu memperkuat sistem imun. Bagi lansia yang rentan terhadap infeksi, kombinasi ini menjadi tameng alami yang melindungi tubuh dari penyakit. Saya teringat pada Bu Rahayu, seorang ibu rumah tangga berusia 66 tahun dari Yogyakarta. Beliau menderita osteoporosis parah hingga harus berjalan dengan tongkat. Setelah rutin mengonsumsi telur orak-arik dengan jamur tiram, ditambah kebiasaan berjemur setiap pagi, kepadatan tulangnya meningkat. Kini beliau bisa berjalan lebih stabil, tanpa bergantung pada tongkat setiap saat. Kisah Bu Rahayu menjadi bukti nyata bahwa perubahan sederhana dalam pola makan bisa mengembalikan kualitas hidup lansia. Bapak Ibu sekalian, setelah memahami 5 kombinasi berbahaya dan 5 kombinasi emas telur, tentu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara mempraktikkan semua pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari? Jangan khawatir, saya sudah menyiapkan panduan sederhana yang bisa langsung Anda terapkan mulai besok pagi. Langkah 1, pilih perubahan yang paling mudah. Tidak perlu mengubah semua kebiasaan sekaligus. Mulailah dari yang paling mudah. Misalnya, jika biasanya Bapak Ibu sarapan telur dengan teh manis, cukup ganti tehnya dengan air putih hangat atau jus buah tanpa gula. Perubahan kecil ini sudah membawa dampak besar bagi tubuh. Dengan cara ini Bapak Ibu tidak merasa terbebani, tetapi tetap mendapatkan manfaat nyata. Langkah 2, tambahkan 1 kombinasi emas. Setelah berhasil mengurangi kebiasaan buruk, mulailah menambahkan 1 kombinasi emas. Pilih yang paling sesuai dengan selera. Misalnya telur rebus dengan bayam atau telur dadar dengan tomat. Tidak perlu semua sekaligus. 1 menu baru yang konsisten dilakukan lebih baik daripada banyak menu yang hanya dilakukan sesekali. Langkah 3, perhatikan porsi telur-telur memang sehat
tetapi bukan berarti boleh dimakan berlebihan. Untuk lansia cukup 1-2 butir telur per hari. Lebih dari itu bisa memberatkan ginjal dan menimbulkan masalah lain. Ingat prinsipnya adalah keseimbangan bukan berlebihan. Langkah 4, cara memasak. Menentukan hasil. Cara memasak telur juga sangat berpengaruh pada kualitas gizinya. Cara terbaik adalah direbus selama 7 menit setengah matang atau dikukus 10 menit. Dengan cara ini nutrisi tetap terjaga dan mudah diserap tubuh. Jika ingin digoreng, gunakan minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa. Hindari minyak sawit yang dipakai berulang kali karena bisa menghasilkan racun berbahaya. Langkah 5, kenali kondisi khusus. Setiap orang memiliki kondisi tubuh yang unik. Bagi lansia dengan riwayat alergi asam urat tinggi atau penyakit autoimun, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menjadikan telur sebagai menu harian. Dengan begitu, konsumsi telur tetap aman sesuai kondisi tubuh masing-masing. Langkah 6, konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Banyak orang gagal menjaga pola makan sehat karena terlalu fokus pada kesempurnaan. Ingat, tubuh kita tidak menuntut kesempurnaan, melainkan konsistensi. Lebih baik melakukan perubahan kecil, tetapi rutin daripada mencoba perubahan besar yang akhirnya berhenti di tengah jalan. Bayangkan hasilnya. Coba bayangkan 6 bulan dari sekarang, Bapak Ibu bangun pagi dengan tubuh penuh energi. Tidak ada lagi rasa lemas karena anemia, tidak ada lagi pusing karena gula darah naik, dan tidak ada lagi ketakutan karena kolesterol tinggi. Bayangkan bisa berjalan ke pasar tanpa tongkat membaca Al-Quran, atau buku kesayangan tanpa kacamata tebal, bahkan bermain dengan cucu seharian tanpa ngos-ngosan. Semua itu bukan mimpi. Itu adalah kenyataan yang bisa terwujud bila Bapak Ibu mulai melakukan langkah-langkah kecil dari sekarang. Bapak Ibu sekalian, yang saya cintai, perjalanan kita hari ini sudah cukup panjang. Dari awal tadi kita belajar bahwa telur bisa menjadi racun, tetapi juga bisa menjadi obat. Kuncinya ada pada cara kita mengonsumsinya. Kita sudah mengetahui 5 kombinasi berbahaya yang harus segera dihindari: telur dengan teh manis, telur dengan susu kedelai, telur dengan daging olahan, telur dengan gula atau makanan manis, telur dengan kopi kental. Kita juga sudah membahas 5 kombinasi emas yang justru menjadikan telur sebagai sumber kesehatan luar biasa. Telur dengan bayam, telur dengan tomat, telur dengan brokoli, telur dengan alpukat, telur dengan jamur. Semua kombinasi ini bukan sekadar teori. Sudah ada banyak bukti nyata dari pasien-pasien lansia yang berhasil memperbaiki kesehatan mereka hanya dengan mengubah cara mengonsumsi telur. Dari yang tadinya lemas menjadi bertenaga, dari yang tadinya khawatir akan penyakit menjadi lebih percaya diri menjalani usia senja. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui semua ini? Apakah akan membiarkan kebiasaan lama terus merusak tubuh, ataukah mulai melangkah kecil untuk menjaga kesehatan? Ingat, jangan tunggu sampai sakit baru menyesal. Jangan tunggu sampai dokter memberi vonis penyakit berat baru mencari informasi. Tubuh kita masih punya kemampuan untuk pulih, asalkan diberi nutrisi yang benar. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyebarkan ilmu ini. Bagikan kepada keluarga, tetangga, grup WhatsApp pengajian, atau arisan. 1 kali berbagi dari Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Bayangkan betapa besarnya pahala ketika ada seseorang yang terhindar dari stroke, kanker, atau diabetes hanya karena menonton video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan tips kesehatan lain yang setiap minggu akan saya bagikan. Saya berkomitmen untuk terus mendampingi perjalanan sehat Anda di usia emas. Ingatlah, selalu usia boleh bertambah, tetapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Usia emas bukan untuk dilewati dengan penyakit, melainkan dinikmati dengan tubuh yang sehat, hati yang bahagia, dan pikiran yang tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani usia senja dengan penuh berkah.